Begini, pengalaman saya ketika saya di Jakarta itu kemudian saya diamanahi untuk memegang satu perguruan tinggi. Istilah bukan mendirikan sekolah sebagai sebagai lab-labnya tidak, tapi benar saya dirikan asrama. Asrama, tapi saya tidak hanya berpikir tentang asrama fisikalnya, tapi saya dirikan namanya Mahat Ali. Kenapa kita tidak berpikir konsep awal kita kemukakan Mahat Ali-nya? Sehingga semua mahasiswa dapat bergabung di dalamnya. Sebagai pengajar, juga sebagai yang belajar. Jadi konsep utama yang mesti dimunculkan adalah bukan asrama sebagai tempat tidur diskus biasa, tapi jadikan dia sebagai Mahat Ali. Jadi orang lain dapat juga bergabung di sana untuk dapat pengajaran. Nah, jadi itu konsepnya. Maka sampai sekarang alhamdulillah Institut Agama Islam Al-Aqidah masih Mahat Ali masih berjalan. Teman-teman kita dari Lombok pun banyak menjadi mahasiswa dan tinggal di dalam asrama itu sebagai Mahat Ali. Apa yang diajarkan ini perlu. Apa kontennya? Jangan sampai kita hanya mendirikan satu bangunan fisiknya saja tanpa ada amalan di dalamnya. Maka kalau ingin join dengan kita di Brunei, kerjasama dengan Brunei, maka dirikan Mahat Ali yang di dalamnya kajian kitab turasnya. Karena alhamdulillah saya diamanahkan sekarang di sini di Brunei sebagai pengarah pusat penyelidikan dan pengajian Jawi dan kitab turas. Jadi kalau memang kita mau join sama-sama, buat asrama tapi di dalamnya Mahat Ali, lalu kemudian ajarkan juga di dalamnya kitab turas. Kitab turas mana? Kitab turas yang paling utama adalah kitab turas yang Jawi, yang Melayu. Ya, yang Melayu, bukan Arabnya. Tapi Arab juga oke, karena kitab turas masuk 3 poin kan. Ada manuskrip, ada Arab, ada Melayu. Nah, yang Brunei fokus itu ada pada yang Melayunya. Nah, kalau ini dilakukan, insya Allah pengurus wilayah Jakarta kita bisa kerjasama langsung melalui wilayah, dan itu adalah asrama yang di dalamnya adalah Mahat Ali. Nah, dan Mahat Ali tentunya punya izin resmi dari Kementerian Agama. Saya kira ini merupakan proyeknya Mahat Ali nanti untuk ada satu, kalau tidak salah, satu buku yang kalau Anda baca mungkin itu boleh kita jadikan sebagai rujukan. Yang ditulis oleh Anthony ya, dalam buku motivasi ya. Beliau katakan bahwa ada seorang American bercita-cita ingin mengubah dunia. Dikatakan aku ingin mengubah dunia. So lalu kemudian dia buat konsep yang begitu ideal, lalu kemudian disebarkan. So dunia tidak berubah dengan konsep penyebaran yang dia sudah anggap itu sudah luar biasa matangnya. Kata dia karena tidak ada pengaruhnya, lalu dia perkecil kalau gitu saya ingin merubah negara. Karena mungkin gambaran dia terlalu luas wilayahnya, saya akan ubah negara. Buat lagi konsepnya, menurut kajian dia pasti berhasil dengan konsep yang dilakukan, dibuat. So mulai dilakukan, ternyata juga tidak. Nah, dia bilang terlalu luas negara. Saya akan rubah satu kabupaten saya. Demikian sampai pada akhirnya dia kesimpulannya saya akan rubah keluarga saya. So dia coba dengan konsep yang sama, dirubah keluarganya dengan teori-teori yang dimiliki pun tidak berubah. Keluarganya tidak berubah sama sekali. Akhirnya dia katakan aku akan rubah diriku sendiri. Aku akan merubah diriku sendiri. Fabada, lalu dia mulai merubah dirinya, kemudian istrinya ikut berubah, anak-anak ikut berubah, jirannya berubah, semua akhirnya ikut berubah. Kesimpulannya apa? Kesimpulan kita dalam sebuah perjuangan adalah ibda binafsika mulaikan dari diri kita baru kepada yang lain. Nah, kalau teman-teman kita yang sudah berpikiran bahwa di Lombok begini, NW begitu ini, ya itu kan di sana. So sekarang bagaimana kita bangun satu pemikiran, kita mulai saja tunjukkan bahwa kita serius. Nah, masalahnya adalah kita sendiri terkadang tidak ingin menunjukkan keseriusan kita di dalam merespon perjuangan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka
sampai dunia ini kiamat pun tidak akan pernah terjadi perubahan. So, kesimpulan saya bahwa perjuangan itu mesti dimulai dari diri sendiri. Maka kenapa saya berikan konsep 3 konsep yang terakhir tadi, itulah konsep perjuangan yang sebenarnya. Dengan atau tanpa orang, saya harus melakukannya. Nah, untuk Brunei sendiri, Harapandi sebagai orang Nahdlatul Ulama sampai 1 orang saja. Tetapi yang kerja-kerja lain banyak, lalu kemudian bergabung pada akhirnya dapat menjadi satu komunitas. Nah, jadi prinsipnya jangan melihat orang lain, tapi lihatlah diri kita. Mulaikan dari diri kita. Kalau ini sudah dimulai, insya Allah saya yakin dan percaya Lukman Jayadi dan kawan-kawan pasti mampu membawa Nahdlatul Ulama ke arah yang jauh lebih baik, terutama oleh pengurus kita, pengurus wilayah. Ini pasti akan lebih baik. Sekarang yang adalah tanya pada diri kita, maukah kita melakukannya atau tidak? Kita selalu, ini susah ini. Susah memang kalau dikatakan. Nah, jadi prinsipnya itu ya, mohon maaf kalau memang agak sedikit tegas mengatakannya, dan itu yang saya lakukan. Mesti dimulai dari diri sendiri. Terima kasih. Saya teruskan ya. Ya, terima kasih Ananda Iwan yang sudah mempersoalkan itu. Yang pertama, tidak ada satu kata, apalagi perbuatan yang sia-sia. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk Islam, melalui atau bukan melalui Nahdlatul Ulama, itu pasti dihargai oleh Allah. Itu konsep pertama. Lalu perjuangan yang begitu dahsyat, memang sangat dahsyat. Kalau kita ingin hidup menjadi manusia yang faiz, sebagai orang yang menjadi pemenang, maka beranilah Anda bertempur dalam ombak yang dahsyat. Tapi kalau kita meminggirkan diri pada ombak, tidak ada ombak malah kita senang di sana, maka Anda akan menjadi pecundang. Jadi orang berhasil adalah yang mampu berada di tengah-tengah ombak besar dan dia bertahan di sana. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang membuat kita bertahan? Prinsip dan nasihat. Ingat tadi wasiat sebelum kalimat keyword yang saya bagi tadi, auladil aufiya, anak-anakku yang memiliki akal sehat, wa talamidatil ukala. Itu semua adalah wasiat Maulana Syekh, menjadi spirit utama kita. Kalau Iwan mungkin baca tulisan Bapak yang sudah di-share itu, sudah pernah mengalami titik nol, yaitu ketika merasa bahwa tanda kutip percuma menjadi orang NU. Padahal saya termasuk orang yang sangat fanatik terhadap NU, sangat luar biasa terhadap NU. Tapi begitu ada problem, maka saya mengatakan saya mesti keluar dari NU. Tapi apa yang terjadi? Setelah saya renungkan, maka wasiat itulah yang muncul. Kita banyak mengatakan bahwa saya ini memperjuangkan NU, tapi apa yang terjadi? Kita tidak berjuang untuk NU. Kita mengambil sesuatu dari NU. Ini masalah besar kita. Nah, jadi spirit Maulana Syekh itu perlu dijadikan menjadi satu doktrin utama kita. Bahwa Islam kita perjuangkan melalui wadah Nahdlatul Ulama ini bukan sembarangan. Allah sudah pilih Maulana Syekh sebagai pendirinya, lalu kemudian kita masuk di dalamnya. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat apalagi yang mau kita ingkari? Nah, lalu apa yang terjadi? Setelah saya renungkan, ternyata saya mesti tetap kuat berada di dalam Nahdlatul Ulama. Apapun rintangannya, sampai ancaman pembunuhan terhadap Harapandi pun sudah pernah terjadi. Dari siapa? Dari kawan sendiri di Nahdlatul Ulama. Tapi jangan pernah pedulikan itu. Kenapa? Karena kita akan menjadi pemenang kalau kita berada melawan badai begitu kuatnya. Yang jelas prinsipnya kita yakin Allah akan membantu kita. Idza daqat ittasat. Kalau kamu dalam keadaan sempit, pasti Allah akan bantu Anda kalau kita yakin. Nah,
Jadi prinsip itulah kemudian kami datang di Jakarta tahun 1986, maka dari nol juga kami berjuang. Anyway, Jakarta tidak semegah, tidak seperti membalikkan telapak tangan, tidak. Kita begitu datang di sana, menyewa satu kamar saja, satu kamar. Bayangkan, satu kamar saja. Yang difungsikan apa? Untuk tidur, untuk masak, untuk mengaji. Jadi setiap jam 10 malam, selesai terakhir mengaji, masukkan barang-barang kita, pakaian-pakaian ke dalam kamar lagi. Nanti begitu pagi, keluarkan lagi. Itu berjalan terus. Pada akhirnya ada yang menjual tanah di daerah Kampung Pisangan itu, kami kemudian patungan. Membeli 1 meter dulu 25.000, saya masih ingat betul. Tanah. Dan dari tanah itu kami kemudian Kakanda Ustadz Haji Muhammad Suhaidi kemudian pulang melapor ke Maulana Syekh bahwa kita punya tanah, ingin mendirikan ini. Akhirnya Maulana Syekh sangat luar biasa respon beliau, dan beliau selalu mengatakan NW itu akan besar dari sana. Nah, ini motivasinya, bahwa jangan pernah kalah dengan komentar orang lain. Jangan pernah kalah dengan orang lain menusuk dari belakang dan seterusnya. Dan semua yang terjadi adalah tidak akan pernah terjadi musibah apapun pada kita kalau Allah belum izinkan. Jadi kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, akan berjaya kita. Nah, begitu masuk ke Brunei, saya termasuk orang yang selalu dikatakan bukan pengkhianat, tapi terlalu kejam tuh. Pemberontak. Saya dikatakan sebagai pemberontak. Ketika dulu di Nahdlatul Ulama di Jakarta, masuk dalam asrama sebagai tenaga pengajar SD, sekolah guru agama, lalu pengajar TK, saya keluar dari asrama di mana kami tempat tinggal. Saya cari kontrakan sendiri. Kenapa? Karena saya berpikir kalau tinggal di asrama bersama anak-anak yatim, lalu kemudian mereka anak-anak yatim adalah murid kita, mereka akan tahu bagaimana perilaku kita di dalam asrama. Buka baju dan seterusnya. Jadi kedua kita tidak berikan. Itu alasan saya keluar. Akhirnya saya keluar, semua orang diam. Tidak ada satu orang pun yang menegur saya. Bayangkan, jauh lebih sakit dibandingkan kita ditegur, dimarahi, didiamin. Sampai ya Allah Akbar. Lalu saya katakan kepada Kakanda Ustadz Haji Muhammad Suhaidi bahwa saya keluar ini dengan alasan ini. Akhirnya beliau terima, kemudian kembali lagi. Maka dikenal oleh mereka sebagai, saya harapan dia adalah pemberontak yang berhasil. Nah, jadi prinsipnya jangan pernah kembali terngiang di telinga kita, apalagi masukin dalam hati komentar negatif orang lain. Setiap orang pasti akan berjaya kalau dia punya prinsip. Nah, itulah NW itu akan muncul di sana. Dan saya percaya dan yakin Nahdlatul Ulama di Jogja itu akan jauh lebih besar, lebih dahsyat. Sekarang energi yang ada, Pak Ketua Wilayah, kumpulkan anak-anak muda kita ini semua, lalu kemudian bisikkan di hati mereka. Di hati, bukan di telinga. Sebab kalau telinga itu keluar. Di hati mereka bahwa kita ini mari kita berjuang sama-sama dari mulai zero, dari mulai nol. Jadi kalau tadi saya berikan gambaran, buatlah Mahat Ali, lalu kemudian di sanalah kemudian mulai menggodoknya sebagai generasi penerus kita. Saya kira itu mungkin, Iwan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih saudaraku. Anakku juga nih, anak Wawan ya. Baik, kalau kita bicara terkait dengan permasalahan, memang hidup kita sendiri sudah masalah. Hidup kita sendiri sudah masalah. Oke, itu sebagai awal. Lalu, kalau kita kemudian berprinsip bahwa semua gerakan yang kita lakukan ini tanda kutip dicurigai, lalu kemudian dipermasalahkan, kita datang klarifikasi, nanti datang lagi masalah. Begini, mungkin baiknya pilih satu keyword,
satu kata kunci dalam perjuangan yang mesti dilakukan. Nah, kata kunci yang saya bagi tadi, yang 3 poin terakhir itu, al-harakah barokah, lalu kemudian la tasma' qaulal akharin ma dumta fi khairin, lalu kemudian idza daqat itasat, ini merupakan satu kata kunci utama sebenarnya. Jadi lakukan saja apapun yang baik menurut pandangan Islam. Quran, sunnah, hadis kita mengatakan baik, lalu kemudian tidak menyalahi ADART kita. Dan kita tahu persis itu. Kalau tidak salah, tidak menyalahi ADART kita, go. Jadi kita jangan pula disibukkan dengan klarifikasi itu. Jadi jalankan saja. Pada akhirnya nanti, ini yang pernah terjadi di kami Jakarta itu, pada akhirnya kalau Anda sudah berhasil, pasti Anda akan diakui. Persoalannya sekarang adalah kita ini terlalu, mohon maaf, kita terlalu cepat merasa diri kita kalah. Jangan. Seorang pejuang sebenarnya dia harus menabrak segala tembok-tembok dahsyat itu. Seorang pejuang yang sebenarnya dia harus mampu, kalau dia sudah terbendung sana, tidak ada jalan, maka mohon maaf, saya mau kasih ilustrasi kalau kita pernah mengejar seekor anjing. Kejar dia, di depan itu ada tembok. Apa yang terjadi? Adakah anjing itu menabrakkan kepalanya lalu mati? Tidak. Anjing itu berbalik lalu melawan kita. Lalu kemudian ada celah lari. Nah, ilustrasi ini saya katakan bahwa kalau perbuatan, pekerjaan itu sudah baik kita lakukan, maka terus saja. Kalau dalam pepatah kita, biarkan anjing menggonggong, kapilah berlalu. Tapi bukan berarti sebenarnya pengurus-pengurus besar kita di Nahdlatul Watan itu ingin cara kita mungkin ini, cara kita agak halus, cara kita mesti memberitahu apa yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan. Nah, kalau ini sudah kita beritahu, program kita mesti jelas, insya Allah tidak ada siapapun pengurus ini yang akan melarang kita melakukan itu. Nah, kalau, ini mohon maaf, kalau misalkan sudah real kita lakukan poinnya ini, proposal kita ini, caranya begini, lalu kemudian di sana ada larangannya, di sini yang saya katakan tadi, la tasma' qaulal akharin madum ta fi khairin. Jangan dengarkan, terus saja. Pada akhirnya nanti kalau berhasil insya Allah. Nah, jadi kalau saya melihat ke sana. Jadi teman-teman, rekan-rekanku semua yang di Jogja, jangan pernah terlalu bahasa gaulnya itu terlalu cemen. Sedikit rintangan kita kemudian mengeluh. Tidak. Tidak ada kata mengeluh di dalam perjuangan. Kalau saya boleh berikan gambaran dalam kitab Tanbi Al-Ghafilin yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Mubin, beliau menceritakan malaikat Jibril yang diperintah oleh Allah untuk mengambil satu tempat jamuan nanti kita di akhirat yang dinamakan Haziratul Qudus. Lalu malaikat Jibril pergi ke dalam surga bertemu dengan malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan katakan, untuk apa? Saya datang untuk mengambil Haziratul Qudus. Allah suruh saya. Malaikat Ridwan mengatakan, alangkah lucunya Anda datang mengambil Haziratul Qudus yang begitu megah dan besarnya, tidak akan mungkin kamu bawa sendiri. Apa kata malaikat Jibril? Ini tolong menjadi ancaman pemikiran kita. Malaikat Jibril berkata bahwa insya Allah astati'. Insya Allah aku mampu. Kenapa? Karena Allah sudah perintahkan aku melakukannya. Berarti Allah bagi juga kepadaku ada namanya potensi, kekuatan. Nah, di sini kekuatan yang dibagi oleh Allah, maka lakukan. La takul, jangan katakan la astati', tidak mampu. Lakukan saja. Nah, artinya apa? Ilustrasi ini saya dapat gambarkan bahwa dalam sebuah perjuangan, kalau kita sudah diperintahkan melakukan yang baik, go lakukan. Kalau dia tidak baik, jangan lakukan. Nah, jadi prinsip dasarnya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, lakukan saja yang terbaik. Insya Allah pada akhirnya Anda akan keluar menjadi pemenang.
Jangan kalah dengan stigma-stigma. Kalau tadi kawan bilang bahwa ada stigma-stigma kita melawan, insya Allah tidak. Tapi dengan cara yang baik kita lakukan. Kan Al-Quran mengajarkan kita wajadilhum billati hi ahsan. Berdiskaslah dengan mereka-mereka yang tidak paham dengan cara-cara yang baik. Atau mereka-mereka yang sudah punya konsep, tapi kita ingin konsep lebih baru. Maka diskusikan dulu. Jangan-jangan itu memang dalam konteks pemikiran itu adalah sebuah kekeliruan. Allahu a'lam bishawab. Oke. Saya langsung jawab. Baik. Persoalan cara, satu prinsip yang mungkin perlu dipahami secara bersama dulu. Membangun itu secara fisikalnya tidak terlalu sulit. Apa step yang mesti dilakukan? Step yang mesti dilakukan adalah tentunya semua ketentuan-ketentuan bangunan mesti dipenuhi. Sehingga itu bisa dengan cara-cara, ini pengalaman Jakarta ya, mohon maaf, pengalaman Jakarta. Jakarta dulu ketika membangun sekolah-sekolah, membangun asrama, panti asuhan dan seterusnya, setiap bulan puasa itu mereka membuat satu proposal. Tapi ini saya tidak rekomendasi sebenarnya. Saya tidak terlalu banyak merekomendasikan hal-hal seperti ini. Nah, jadi cara utama sebenarnya adalah buat proposal yang besar. Lalu tunjukkan apa yang akan menjadi isi dari proposal ini. Bukan menunjukkan the big-nya bina bangunan itu, besarnya bangunan. Tapi apa kira-kira konten yang akan dilakukan di dalamnya. Kalau orang yakin dengan konten apa yang kita lakukan di dalam bangunan itu, maka tidak akan sulit. Masalah besar kita umumnya adalah kita selalu ingin satu bangunan mewah, tapi lupa kita apa isi dari bangunan itu. Coba sekarang buat saja proposal, lalu di mana tanahnya dan apa yang menjadi isi yang akan dilakukan di dalam itu. Insya Allah mungkin dapat kita share lah cara-cara itu, kita boleh berbagi. Kita nanti bisa diskusikan lebih panjang apa yang mesti dilakukan. Mungkin tidak langsung, tapi saya berikan cara-cara untuk mengetuk hati-hati orang-orang yang dapat menyumbang kepada kita. Tapi satu konsepnya, jangan tunjukkan gedungnya, tapi tunjukkan apa yang akan menjadi isi gedung itu. Nah, kalau itu dilakukan, insya Allah dapat dilakukan. Nah, itu, Saudara Numan ya. Izin Wahid, kalau tidak ada yang bertanya, saya ingin. Ketua. Oke, silakan Pak. Bagaimana? Bisa terdengar? Ya, jelas. Bisa, Pak. Ya. Jadi saya bersyukur sekali bahwa malam ini kita bisa berdiskusi walaupun dari jauh. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Profesor bahwa apa yang disampaikan tadi itu adalah sangat luar biasa untuk memberikan kekuatan motivasi bagi kita ini untuk berjuang. Dan saya kira itu sudah langkah-langkah yang konkret sudah itu ya. Dan saya yakin bahwa dengan sejumlah adik-adik ini yang masih tenaga muda dengan pemikiran yang masih cemerlang, insya Allah asal apa yang disampaikan oleh Prof tadi itu bisa kita pedomani ya. Saya yakin mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin. Bahwa NW di Jogja itu akan berkembang. Satu hal yang mungkin agak membahagiakan, saya kira tidak sesulit di Jakarta dulu, Prof. Ya. Yes. Jadi kita sudah punya modal tanah. Ada beberapa yang bisa kita pilih. Kita sudah tunjukkan kepada pengurus besar juga bahwa di luar kota antara Bandara Baru dengan kota
kita punya 1000 meter yang bisa kita manfaatkan. Luas. Nah, tetapi ya itu luasnya itu juga akan karena agak jauh, jadi adik-adik ini merasa berat ke sana. Oke lah kalau memang berat ke sana gitu loh. Kita juga punya ya sekitar beberapa ratus yang dekat kota. Nggak usah pikirkan itu. Sekarang bagaimana sekarang isinya itu seperti itu ya yang kita harus laksanakan sekarang. Mungkin mudah-mudahan nanti dengan dukungan dari Prof bahwa kerjasama yang tadi ditawarkan itu saya kira itu jalan yang terbaik dulu ya sebagai langkah awal untuk kita bisa bergerak ya. Jadi mungkin itu nanti kita perlu pertajam langkah awal itu dan kegiatan-kegiatan apa yang di awalnya itu bisa kita kerjakan sehingga betul-betul bahwa kita itu tidak hanya di dalam pemikiran tetapi juga di dalam kegiatan-kegiatan yang konkret ada. Ya, sehingga saya yakin orang-orang juga akan bertanya mau apa itu, kok ada begitu. Insya Allah mereka juga akan mau memberikan sumbangan dan lain sebagainya. Paling tidaklah memberikan saran kepada kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof tadi itu terima kasih sekali. Ini sangat berharga bagi kita. Insya Allah nanti kerjasama itu kita pertajam sebagai langkah awal bagi kita di Jogja. Dan saya yakin, saya tawarkan ke adik-adik jangan pikirkan Lombok lah. Nggak usah pulang ke Lombok, di Jogja inilah sebenarnya lahan kita berjuang. Nah lihat ini Prof ini malah ke luar negeri ini, ke Brunei ini. Ya. Jadi memang betul seperti apa yang disampaikan oleh Maulana Syekh, kadang kalau terlalu dekat itu bisa jadi kutu yang menghisap darah. Jauh itu malah lebih berharga. Karena berjuang dari jauh itu juga tetap kita selalu minta bimbingan, mohon bimbingan kepada Maulana Syekh walaupun beliau itu sekarang ya menurut kita sudah meninggal, tapi insya Allah spirit beliau itu tetap hidup. Ya, spiritnya itu tetap hidup. Nah, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Jadi sekarang ini dengan apa yang disampaikan oleh Prof tadi itu, jadi kita punya gambaran di Jogja itu gambaran yang lebih konkret sekarang untuk langkah ke depan. Mudah-mudahan adik-adik ini jangan mikirkan Lombok dulu lah. Jangan pulang dulu, kita berjuang di sini. Di Lombok sudah banyak orang. Ya, di Jogja ini yang belum ada orang. Jadi kalau mau cari istri nanti tak carikan di sinilah. Jangan pikirkan yang di Lombok. Ya. Saya kira itu. Terima kasih sekali, Prof. Ya, mudah-mudahan ini mendapat barakah dari Allah sebagai modal kita berjuang ke depan. Ya, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada kalimat terakhir, Pak Wahid. Ya, Bu. Oke, kalimat terakhir kalau memang ini kan sudah habis ya. Kawan-kawanku semua dan khususnya untuk Ustadz kita, Ustadz Zainuddin tadi, dan semua rekan-rekan itu, saya sangat setuju dengan statement terakhir dari beliau, jangan pikirkan Lombok. Sohih, kita nggak usah pikirkan. Sekarang ini kita berada di mana? Di mana kita berada, di sanalah kita bermanfaat. Tebarkanlah benih dimanapun Anda berada. Jangan pernah berpikir tentang mau kemana kita setelah ini. Jadi perjuangan itu jangan hanya dilihat di lokasinya di sana. Berjuanglah dimanapun kita berada. Insya Allah Maulana Syekh akan sentiasa beserta kita, melihat kita, juga memberikan arahan secara intuisi kita tentunya berkomunikasi. Dan insya Allah saya sendiri menyatakan siap nanti apa-apa yang diperlukan untuk sama-sama kita berjuang di Jogja. Saya boleh lakukan itu. Dan yang paling satu tawaran saya adalah buat kerjasama kita dengan Brunei dalam wujud apapun. Saya kira di Jogja ini banyak juga teman-teman kita yang dari Ma'had dulu yang sudah ahli kitabnya. Lihat kitab-kitab terus yang ada, coba tulis kembali, rewriting kitab-kitab itu, kaji dia. Ini pintu masuk kita bisa kerjasama. Nanti boleh saya berikan satu misalkan penelitian bersama, itu satu momen yang bagus. Kita buat penelitian bersama tentang kitab terus dan seterusnya. Nah, saya kira ibda binafsika tsumma biman taul wabda minal an.
Mulai dari dirimu, kemudian pada orang lain, dan mulaikan dari sekarang. Jangan berpikir hari esok, tapi berpikirlah saya sekarang mulai, siapa tahu umur saya adalah terakhirnya hari ini. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kalimat-kalimat yang tidak pas untuk didengar. Insya Allah pada kali kita akan berjumpa lagi. Terima kasih.